biasanya orang fokus ke banyak customer, gimana caranya supaya bisa expand marketing, tapi banyak juga yang lupa bahwa seed-nya atau intinya itu adalah dari 100 customer pertama. Halo teman-teman, selamat datang di kelas Founder, di mana misi saya ingin mencetak 1 juta founder di Indonesia lewat sebuah video YouTube. Nah, program ini saya bagi menjadi semester yang pertama, ada 10 video di mana saya akan upload setiap hari Rabu jam 8 malam. Pastikan teman-teman subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, selama program 10 video ini, teman-teman akan belajar bagaimana membangun sebuah startup dari A sampai Z, mulai dari branding, marketing, sampai finance. Stay tuned! Halo teman-teman, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Saya dengan Uma, saya adalah founder dari brand sepatu lokal namanya Amazara. Dan hari ini saya pengen jelasin dan berbagi sedikit tentang apa sih pentingnya punya 100 happy customers pertama. Karena biasanya orang fokus ke banyak customer, gimana caranya supaya bisa expand marketing, tapi banyak juga yang lupa bahwa seed-nya atau intinya itu adalah dari 100 customer pertama. Jadi hari ini saya pengen share sama teman-teman tentang gimana sih caranya menciptakan 100 happy customers pertama. Now, first of all saya mau bilang dulu kenapa ini penting banget, karena ketika kita itu nanti growing the business, kita akan get tricked with so many things. Gimana sih caranya punya marketing yang bagus? Gimana sih caranya kita punya taktik ads? Gimana sih caranya untuk supaya kita itu bisa attracting the right customers? Now, my answer based on my experience itu awal-awalnya kita harus menciptakan yang namanya seed audience dan seed customer yang tepat. Seeds ini itu apa sih? Seeds ini adalah benihnya itu harus tepat dulu dari awal. Jadi sebelum kita expand, sebelum kita mikirin more traffic, sebelum mikirin nambah followers dan lain-lain, make sure you take care of your customers 100% supaya mereka itu happy dengan experience mereka. Kenapa? Karena gini, this seed audience or your 100 happy customers ini akan menjadi sentral dari semua yang ada di bisnis kalian. Misalnya nih, nanti dari tim, kalau di Amazara ya, kita tuh menciptakan sepatu itu selalu based on feedback dari orang yang sudah benar-benar membeli dan benar-benar nyoba dan pakai sepatunya. Bukan dari orang yang komen di sosial media bilang kayak, oh ya ini lucu, oh ya ini enak, sebaiknya gini gitu. So it's very tricky, sometimes kita ada temen kan yang bilang sama kita, bagusnya diginiin aja. But if you're not my real customers, it's gonna be a bit blurry karena yang kita mau attract itu kan orang-orang yang actually purchase dan make dan punya experience sama produk atau service kita gitu. Jadi 100 happy customers ini penting banget karena feedback mereka itu bisa membuat kita itu terdrive untuk punya produk yang lebih baik. Bikin konten marketing yang lebih pas untuk mereka, bukan untuk customer-customer yang lain. Bisa juga ngebikin customer service kita itu lebih tahu gitu, oh apa sih halangan-halangannya ketika orang tuh mau order, oh apa sih dari sosial medianya juga bisa ngerti, oh apa sih konten-konten yang mereka ini suka gitu. So, pay attention on the first 100 happy customers and make sure they're happy. Nah, sekarang the bigger question adalah caranya gimana? Caranya kita harus pay attention very carefully sama yang namanya customer journey. Nah, customer journey ini basically adalah perjalanan dari customer kalian tuh pertama kali punya touch point dengan platform apapun yang ada di bisnis kalian, misalnya Instagram kalian, YouTube kalian, WhatsApp, anything, atau bahkan sekedar word of mouth dari teman-temannya aja, sampai mereka itu perjalanannya sampai benar-benar beli, dan actually it is better kalau mereka bisa sampai beli lagi dan bisa ngomong ke banyak orang dan menjadi free marketers buat brand kamu. Now let's come back to this. So customer journey, di sini saya bikin corong gini, banyak yang bilang kayak ini funnel marketing, whatever you say, but this is what I call with customer journey. Jadi pertama, layer yang pertama itu adalah traffic. Traffic itu artinya apa? Traffic itu artinya ketika ada audience yang baru kenal pertama kali sama brand kamu, mulai punya interaksi dengan brand kamu. Misalnya mereka mulai follow, mulai komen di Instagram gitu. Jadi kalau di Amazara ketika mereka mulai follow, kita actually say hi dan kita actually DM mereka, "Hi Kak, thank you for following us, bla bla bla." Terus kalau misalnya mereka like, comment, always reply, karena ketika kamu mau menciptakan high quality traffic, it's very important to engage with them as well. Nah,
That's why di sini saya bilang traffic ini ada dua macam. Ada typical traffic yang highly valued, ini cuma istilah saya aja, sama traffic yang broad aja. Kembali lagi ke tadi yang sudah saya discuss sama kamu tentang yang namanya menciptakan seed audience yang idaman banget nih buat brand kita. Focus on this, highly valued audience. Kenapa? Karena itu nanti yang punya kemungkinan lebih tinggi untuk bisa turning into real customer. Jadi bukan cuma nanya-nanya doang, terus bukan cuma follow-follow doang, tapi mereka memang punya intention untuk beli bener-bener dari brand kamu. Dari traffic yang masuk ini, ketika yang lebih banyak masuk adalah highly valued audience, di sini ada tahap selanjutnya yaitu consideration. Tahap consideration ini adalah ketika setelah mereka follow, mereka mulai consider untuk beli produk atau service kamu. Misalnya di sini mereka mulai chat CS, atau mereka mulai lihat marketplace kamu. Terus pas ngeliat marketplace mereka jadi baca product description, terus lihat-lihat foto gitu. Itu adalah mereka ketika mereka consider untuk bisa beli dari brand kamu. Setelah mereka consider, of course they are going to order. Nah, order ini penting banget. Jadi kadang-kadang kita ketika tahu orang order terus kita mikir oh it's successful. It's not. Perjalanan dari customer journey itu masih panjang karena ingat ya, kita bukan cuma mau menciptakan customer yang beli doang, tapi gimana caranya supaya punya customer yang very happy with the experience that they have. Jadi ketika mereka order, bisa jadi tuh mereka cancel. Karena mungkin cancel nggak jadi bayar lah ya, karena mungkin they change their mind atau mungkin produknya nggak ada dan segala macam. Tapi yang di sini ada juga yang purchase. Setelah mereka order, this is the actual work. Ketika order, barang dikirim kan? Nah, setelah barang dikirim, diterima ke tempatnya customer dan barangnya sampai, terus benar-benar dipakai, that's the real experience. So di situ customer akan mulai merasakan nih, oh apakah sepatu Amazara itu enak atau enggak? Sesuai nggak sih dengan ekspektasi yang ada di Instagram? Apakah sepatunya itu beneran selucu itu nggak sih? Itu akan terjadi setelah ada tahap pengiriman sampai dan mereka actually using that. Ketika mereka sudah really experiencing with your product atau service, disinilah tercipta yang namanya penilaian customer kamu, testimoni atau apapun itu, to say that are they happy atau mereka kecewa. Gitu. Jadi ketika mereka happy, tujuan dari customer journey ini adalah sampai ke sini. Ya, jadi gimana caranya kamu bisa dari traffic itu menciptakan lebih banyak orang yang consider, terus menciptakan lebih banyak orang yang order dan actually pakai gitu ya. Itu adalah dari sini. Nah, yang terjadi setelah mereka punya experience itu adalah mereka akan mulai considering lagi apakah mereka akan buying shoes again dari Amazara misalnya ketika next time mereka butuh sepatu lagi. Kalau mereka punya experience yang bagus, mereka akan consider untuk coming back to the website, to the marketplace, to the Instagram, dan actually beli lagi ketika mereka butuh sepatu lagi. Kalian tahu dong pasti kalau misalnya yang namanya cost untuk punya customer yang sudah beli untuk beli lagi itu so much lower daripada kita actually bayar marketing ads untuk orang yang belum tahu brand kita supaya mereka akhirnya jadi tahu dan jadi beli. So this comes at the part where cost marketingnya itu menjadi sangat kecil gitu karena mereka itu sudah tahu experience-nya, mereka sudah punya trust, mereka sudah percaya, jadi mereka beli lagi gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu repot-repot marketing ke orang-orang baru lagi, orang-orang yang sudah beli ini kita rawat dulu sampai mereka happy, jadi mereka bisa jadi membeli lagi gitu. And even better, mereka bisa jadi spokesperson buat brand kamu. Nah, jadi ini yang hebat ya. Itu adalah ketika kamu punya customer, mereka bangga, terus mereka itu cannot wait to tell everyone about how great your product is. Misalnya kayak dulu banyak yang nanya di Amazara tuh waktu awal-awal endorse siapa sih? Terus habis itu gimana sih cara marketing awalnya? To be very honest, Amazara itu setahun pertama kita sama sekali nggak ada marketing. We didn't pay anything, it was really organic. I think the only thing yang saya spend itu waktu itu adalah saya buka pameran. Terus di pameran itu saya benar-benar ngelayanin sendiri gitu ya, makain sepatu dan lain-lain.
And that's where the word of mouth began. Mereka melihat ya sepatunya, terus mereka lihat, oh lucu-lucu ya, terus ngomong ke temennya, terus people start follow. Terus habis itu di tahun kedua pun saya juga sama sekali nggak yang Facebook Ads dan lain-lain. Tahun kedua itu saya ingat banget cuma endorse 3 orang. Endorse 3 orang aja. Dan itu pun bukan merupakan sebagian besar traffic yang datang ke kita, karena kebanyakan traffic itu datangnya organik dari customer ngomong ke sana, customer ngomong ke sini gitu. Jadi begitu kita punya customer yang happy, they are going to repurchase or they are going to tell their friends about it. The possibility or the probability untuk temennya ini percaya sama yang mereka bilang itu sangat tinggi gitu. So imagine ketika kamu butuh sesuatu, biasanya kamu nanya dong rekomendasi temen gitu. Dan ketika temen kamu bilang ini bagus, kamu akan percaya kalau itu bagus. Tapi kalau misalnya influencer atau artis A atau B, you know they get paid for that. Jadi mungkin kayak kita trust-nya nggak akan stress kalau teman kita yang ngomong gitu. That's why in this stage, creating happy customers is absolutely important buat bisnis kamu supaya itu bisa menjadi marketing lagi yang organik buat brand kamu. Jadi di sini ya, inilah kenapa sangat-sangat penting. Nah, saya juga sedikit mau bahas tentang pentingnya menciptakan ini untuk ketika nanti kamu mau Facebook Ads. Jadi tahun 2018, Amazara itu baru mulai Facebook Ads. Itu pun nggak dengan budget yang terlalu besar. Kenapa punya list of your happy customers itu penting banget? Karena gini, ketika nanti kalian mau marketingin pakai Facebook Ads, your 100 customers, sorry, not just 100 customers, happy. Ini kan customer ideal kamu nih. Kalau kamu punya database mereka, maybe email or WhatsApp, kamu bisa taruh ini menjadi seed audience kamu. Nah, imagine this. Kamu punya sekelompok grup, ya, sekelompok grup atau data yang bilang bahwa this is the ideal person that I or my brand is going to search gitu. Kayak ini loh tipikal orang-orang dengan behavior seperti ini yang saya kepengen iklanin gitu. Saya pengen iklan ke orang-orang yang seperti ini. Nah, gimana caranya si Facebook algorithm ini bekerja untuk bisa mencari audience yang serupa? Kalau kamu punya data ini, it's gonna be way easier for them. Karena dari seed audience ini ya, ini kita bisa punya yang namanya lookalike audience. Lookalike audience itu apa sih? Lookalike audience itu jadi nanti ketika kamu mau marketing, si Facebook ini akan berusaha mencari orang-orang yang serupa dengan your 100 customers ini. Now, of course, the number could be 1,000, 10,000, berapapun, tapi right now kita ngomongin tentang yang reliable, yang realistik dulu ya, 100 dulu. Jadi ini, si Facebook nanti akan mencari siapa sih orang-orang yang kayak gini, dan kamu yang tadinya mungkin ini cuma 100, karena kamu nge-marketingin ke orang yang tepat, kamu akan kenal dengan lebih banyak audience yang berkualitas, yang highly valued, yang tadi seperti saya udah bilang di customer journey punya kemungkinan atau probability yang lebih tinggi untuk convert menjadi real purchasers, bukan cuman komen-komen doang. Itu yang penting. Jadi yang kita mau hindari di sini ketika kita melakukan apapun itulah marketing, kita mau melakukan segala macam effort untuk growing, yang sangat kita hindari dan jangan dilakukan adalah trying to attract just, broad audience. Basically, everyone. Karena yang seperti saya bilang tadi, kalau kamu berusaha attract everyone, you're not gonna attract anybody. Jadi kita nggak mau ada di sini ya. Kita mau bisnis kita itu bisa growing ke orang-orang yang similar dengan customer yang memang sudah happy di tempat kita. That's why it is super duper important di awal bisnis kamu, terutama kalau kamu sedang punya bisnis, sedang ngebangun bisnis, atau bahkan kamu baru berpikir untuk mau punya bisnis. It is super important untuk punya mindset bahwa taking care of your first 100 customers is crazy important. Saya nggak bisa ngomong betapa pentingnya itu lagi. I just explain to you why, but it is way more important than anything. Karena dengan tahu bahwa I want to make my customer happy, make sure that they're happy, itu juga secara otomatis akan improving your overall performance. Product development kamu akan lebih bagus, customer service kamu akan lebih baik, konten-konten yang kamu ciptakan akan lebih menarik. Why? Because you're attracting
the right person. And that is why menciptakan 100 happy customer pertama adalah hal yang sangat krusial buat bisnis kamu. Sekian dari saya Uma Hapsari, founder dari Amazara. Thank you for listening and see you again later.